Ulangi. Oke, 1, 2, 3, yuk. Yuk. Perkenalkan, ini Pak Harmanto. Oke. Ini Pak Taryudi. Wah. Ini adalah Pak Sunarto. Oke. Ini adalah Pak Mistur. Oke. Dan ini adalah Pak Guru Sarjo. Oke. Dan ini adalah Pak Sarmanto. Ada sini yang ngendang Mas Widi Gareng. Oke. Lah niko Pak Tutur. Ingkang menika anak kula Pawit Sukarman. Oke. Menika Mbah Guru Sajuki. Dan yang di sana halo Bapak Subandi. Top. Keren. Kita perkenalan, Pak. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai warga Wonosobo Selokromo, nama Pak Subandi, yang di sini kebetulan kepingin ikut nguri-uri budaya Wonosobo yang ada di Selokromo, dan memang ini sudah langka dan sudah jarang. Dan semoga dengan budaya Wonosobo tetap maju, tetap gayeng, tetap semangat untuk Wonosobo. Sedikit ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Tadi lakon apa? Itu tadi lakon Sirnane Angkara Murka, itu Prabu Duryudana gugur nggih. Karena Bratayuda itu kan ibaratnya untuk menghilangkan angkara murka, karena yang namanya sifat jahat itu tidak akan bisa hilang kalau tidak bersamaan dengan si pelakunya. Dan di sini pelakunya adalah para Kurawa atau Prabu Duryudana yang sebagai rajanya dan sebagai sumber kejahatan yang berada di dunia pewayangan. Maka dia harus ngunduh wayang pakarti, harus menuai dari hasil perbuatannya, sehingga sampai gugurnya saja mengenaskan. Begitulah kira-kira. Kenalan wayangnya boleh? Boleh, monggo. Tadi mana saja ya? Oh ya, ini. Dari awal boleh. Ya, ini. Namanya siapa? Ini Prabu Baladewa, ini Raja Mandura. Ini kakaknya Prabu Kresna. Nah, kebetulan ini termasuk orang yang dipercaya oleh Prabu Duryudana dan dihormati oleh Prabu Duryudana, sehingga ini sering minta pertolongan pada ini Prabu Baladewa. Ya, kalau yang ini adiknya ini Kresna ya. Nah, ini. Nah, ini Kresna ini berada di pihak Pandawa ya. Karena dia memiliki tugas dan kewajiban dalam perang Bratayuda itu harus menjadi pamonging para Pandawa. Ibaratnya Pandawa itu adalah kereta, ini sebagai kusirnya. Nah, kusir tadi kereta tanpa kusir berjalannya akan tidak terarah dan tidak tertuju. Maka ini ada sebagai kereta yang akan mengarahkan perjalannya para Pandawa sampai di satu titik tujuan kesuksesan bagi para Pandawa. Ya. Lanjut. Ini Duryudana. Ini memang banyak orang mengatakan bahwa ini jahat karena campur tangan Sengkuni, itu betul sekali. Cuman karena memang Duryudana ini sudah memang memiliki sifat yang jahat atau angkara murka budi candala. Nah ini, dan ini menjadi rajanya orang-orang yang jahat di situ. Jadi adanya keburukan, adanya hal-hal yang tidak baik yang dilakukan di negaranya, dan dia melindungi. Maka Duryudana, Dur itu adalah goroh, Dono itu memberinya goroh nek karo rakyat, tidak diberikan pada rakyat tapi diberikan pada keluarganya, yaitu para Kurawa. Nah ini jahatnya ora minta ampun karena juga menjahati rakyat. Ini Duryudana. Lanjut.
Lah ini Bima atau Werkudara. Lah Bima atau Werkudara ini memang simbol sebagai kesatria. Sebelum di Baratayuda ini adalah kesatria yang suka mencari ilmu. Maka ini menjadi simbol pendidikan. Karena dia suka mencari ilmu, maka dia sampai mencari ilmu sangkan paraning dumadi, sampai harus nyebur ke lautan, tengah lautan. Tapi karena dia sangat yakin dia bisa menemukan, yaitu yang namanya banyu suci Perwitosari. Kan itu aslinya tidak ada sebenarnya, oleh Durna mengatakan itu ngarang, tapi karena dia sangat yakin akhirnya ada. Jadi segala sesuatu kalau diyakini betul itu bisa jadi, karena kehendak yang kuasa Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa jadi. Makanya bagi para generasi muda harus yakin apa yang dicita-citakan, yakin dulu. Nek tidak yakin, lah itu yang jadi masalah. Karena awalnya hanya dihapusi toh. Dihapusi oleh bahwa banyu suci itu tidak ada di tengah lautan, tapi karena dia sangat yakin ada, maka akhirnya dia bisa mendapatkan banyu suci itu dan sebagai ilmu kawruh sangkan paraning dumadi. Nah, ini kesatria yang memang suka membela kebenaran dengan bicaranya yang tidak dengan boso, tapi dia memang menegakkan keadilan. Jadi artinya nek ini arep bantu, arep menegakkan keadilan kuwi ora usah digawe-gawe, apa adanya. Seperti Bima ini, apa adanya, ngomongnya rada kasar tapi dia pembela kebenaran. Yang iya ini Werkudara itu. Lanjut yang belum ini siapa ya? Iya. Oh, ini ya Semar. Nah, ya. Semar. Lah ini Semar ini bisa dikatakan sebagai pamomonging kesatria. Ini kan puno kawan. Puno itu artinya ngerti, kawan ki konco. Puno kawan, puno ngerti, kawan konco, kudu ngerti karo konco. Harus bisa menjaga hubungan, harus bisa mengerti dengan teman. Maka ini menjaga para kesatria utama. Artinya kesatria itu harus berdiri di tempatnya. Nek maju diundurke, nek mundur diojokke, jadi harus pas pada porsinya. Jadi dia kesatria melakukan sesuatu itu sesuai dengan tugasnya, yaitu kesatria adalah mangrurah satru murka atau menegakkan keadilan, membasmi kejahatan. Nah, ini yang bertugas. Maka kalau di sini dikenal ini adalah pamonging tanah Jawa. Karena memang sebagai cikal bakal tanah Jawa berdiri, ini memang ada campur tangan tokoh Semar yang dikenal dengan Sabdo Palon ya, kalau di buku-buku atau di literasi itu kan Sabdo Palon atau Semar yang berada di Jawa sebelum ada ajaran-ajaran seperti sekarang yang ada agama-agama yang sekarang ya. Ini dulunya pertamanya ini Lurah Semar Bodronoyo. Bertemu dengan ini Syekh Subakir kan. Subakir untuk menyebarkan Islam, ini sudah menghuni tanah Jawa. Akhirnya ada persetujuan, monggo menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi budayanya jangan sampai ditinggalkan. Jadi tidak bisa dengan budaya di luar negeri. Ya, Islamnya Islam di sini yang betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, kira-kira itu. Ini sudah ditampilkan semuanya ini, yang tokoh-tokoh. Kalau bicara tokoh obrol ya, sudah apa sih yang membedakan sama gagrek yang lain? Oh, kalau Otokobrol itu yang membedakan itu yang pertama adalah dari kesederhanaan. Kesederhanaan dari musiknya, tidak semuanya dipukul, hanya sedikit sekali, hanya beberapa. Satu, kemudian hanya menggunakan nada selendro, tidak menggunakan nada pelok. Kemudian juga notasi iringannya juga hanya sederhana, cinem cinem cinem, molu molu molu, jadi seperti itu. Jadi tidak sederhana, tidak begitu rumit. Sebenarnya yang membedakan itu. Kalau yang di luar sana kan gending karawitan itu rumit ya. Kalau di sini memang cenderung sederhana, ada kesederhanaan itu. Itu kalau di iringannya seperti itu. Artinya kayak lebih tua dong berarti ya, lebih sederhana. Kalau dilihat dari sejarah, kalau sejarah itu meskipun ada yang meneliti di Wonosobo katanya itu bukan yang tua, yang itu kan ada gaya kedu, yang tua kedu. Tapi kalau diteliti dari berdirinya, yaitu dari desa Traji, kemudian di Keraton Mataram, itu di Keraton Mataram itu ada buku yang mengatakan bahwa di sana itu ada iringan tok brung.
tok brung, berarti bukan oto obrol tapi tok brung. Tapi ini masuk akal karena pada saat itu cikal bakal oto obrol itu di desa Traji. Traji itu Temanggung daerah Paraan. Nah kemudian ganda Wiragaru itu yang sudah berjasa akhirnya diangkat menjadi lurah prajurit di Mataram. Tapi setelah purna kemudian kembali dan mengembangkan pedalangannya lagi. Nah kemudian menurunkan sampai terakhirnya menurunkan yaitu perempuan. Lah perempuan ini akhirnya diperistri oleh orang Silokromo ini yang bernama Mbah Karto Kemasan. Sehingga sebenarnya yang terah dalang itu malah dari yang wanita. Nah kemudian setelah di Silokromo mengembangkan di Silokromo kemudian muncul yang gaya Silokromo ini. Jadi bukan gaya yang di Traji tapi gaya Silokromo. Tapi cikal bakalnya tetap tidak melupakan bahwa memang itu dari Traji. Nah tapi kemudian berkembang di Wonosobo dengan gaya Silokromo atau oto obrol. Ini ada sentuhan lokal lagi gitu. Nah, ada sentuhan lagi memang dibuat oleh dalang-dalang yang di sini yang diantaranya adalah ada Mbah Ganda, kemudian ke Mbah Kartonio itu yang akhirnya ya menggarap kembali iringan-iringan ini. Artinya yang sempat melestarikan sampai detik ini ya. Nggih, betul ya. Oke, sip. Nggih. Ini apa? Dan jumlahnya kayaknya sedikit ya. Ini sedikit sekali karena ini kan tidak cukup untuk dijaring semuanya ya. Ini kan masih banyak di dalam ini. Masih di dalam masih banyak itu. Sebenarnya yang tidak sempat untuk ditampilkan. Ada yang spesial nggak wayangnya di sini? Kuno. Jadi spelnya kuno ini mungkin beratus-ratus tahun, nggih. Ini sudah hancur ini kelihatannya. Ini tidak pernah dibuka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat tua sekali ini, Mancen. Nah, ini Arjuna ini adalah kalau saya sendiri tidak tahu ini tahunnya berapa, tapi ini diperkirakan sudah sangat tua sekali ini. Ini mungkin kalau dari ahli-ahli peneliti dari melihat fisik ini mungkin bisa melihat tahunnya mungkin. Kalau yang ahli ini tahun berapa ini bagus sekali ini Arjunanya ini. Spesial ini cuman memang sudah hancur. Tapi ini sangat tua sekali. Ini harusnya ini museum ini. Iya. Ini museum ini sudah hancur seperti ini. Sekarang di mana ini? Untuk singgahnya di mana? Ini tempatnya di Silokromo ini. Silokromo ini. Iya, masih di Silokromo. Arjuna lama ini spesial ini. Spesial. Kalau Pak Dalang sudah bermain oto obrol berapa kali? Saya bermain oto obrol itu sudah ya mungkin 10 kali sudah ada, nggih. 10 kali sudah ada. Nggih. Ini ikut nguri-uri juga? Nggih, ikut nguri-uri gaya Wonosobo ini daripada nanti punah. Cuman memang sebagai medianya tidak hiburan sih, Mas. Ini kebanyakan ya cerita. Cenderung di dalam pewayangannya itu cenderung ke cerita. Karena kalau dibuat hiburan kan untuk dunia zaman sekarang sudah dengan sederhananya gamelan dan sebagainya, maka cenderung pada cerita. Jadi ceritanya. Yang ditonjolkan ceritanya. Yang ditonjolkan ceritanya. Harus punya spesifikasi juga ya. Cerita juga yang jelas harus ada falsafah, nasihat-nasihat yang ada di dalam cerita itu. Jadi tidak hanya sekedar cerita, tapi ada ajaran moral atau nilai-nilai didaktis yang ada di pagelarannya itu. Kalau Pengrawit ya namanya nih? Pengrawit. Itu lokal semua berarti ya? Ini lokal semuanya, hanya ini ada satu ini memang murid saya kebetulan senang seni ini, jadi saya libatkan ini. Saya libatkan ini. Yang lain Silokromo semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Yang jelas bahwa keberadaan budaya kita seperti oto obrol, ada kedu, ada daeng dan lain sebagainya, dan juga yang di luar Silokromo, yang jelas jangan sampai punah
Karena apa? Karena yang namanya bangsa Indonesia itu ya yang ditonjolkan itu sebenarnya budaya. Ya, Indonesia itu yang membuat kagum orang mancanegara itu adalah pada budayanya. Karena di mancanegara tidak ada sih budaya-budaya seperti di Indonesia seperti itu. Monggo bareng-bareng untuk warga Wonosobo khususnya umumnya ya bangsa Indonesia untuk mencintai budaya, karena kan ada definisi seperti ini Mas, bahwa negara yang maju adalah negara yang mencintai budayanya sendiri. Ketika rakyat Indonesia tidak mau mencintai budayanya sendiri, ya kapan mau maju itu kayaknya sudah tidak mungkin Mas, karena harus cinta dengan budayanya dulu. Itu udah rumus ya? Ini sudah rumus itu, dan ini definisi ini bukan hanya di Indonesia tapi secara umum, secara dunia, bahwa negara yang maju adalah yang mencintai budayanya sendiri. Oke, Wonosobo semangat untuk mencintai budayanya sendiri. Oke. Terima kasih. Oke, monggo sami-sami. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, ini dia. Kupat. Ngurai. Minum air.